Bismillahirrohmanirrohim. Af'alul muqorobati bermula. Ini adalah bab menjelaskan af'alul muqorobah. Maknanya fiil-fiil yang menunjukkan makna hampir. Cuman sebenarnya dalam bab ini ya, bab af'alul muqorobah yang ada di Alfiyah itu sebenarnya di sini ada 3 kelompok fiil yang keseluruhannya fungsinya sama dengan kana, yakni merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Hanya saja perbedaannya kalau khobar dari bab ini itu yang umum adalah dengan berupa fiil mudhore, begitu. Untuk selain fiil mudhore ini jarang. Nah, 3 kelompok dalam bab ini itu yang pertama af'alul muqorobah ya, fiil-fiil yang menunjukkan makna hampir. Dalam af'alul muqorobah ini ada 3 lafaz. Pertama adalah kada, kedua adalah karoba, yang ketiga adalah ausyaka. Keseluruhannya ini af'alul muqorobah atau fiil yang menunjukkan makna hampir. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua namanya adalah af'alur roja atau fiil-fiil yang menunjukkan makna pengharapan. Ini pun jumlahnya ada 3. Yang pertama adalah asa, yang kedua adalah haro, yang terakhir adalah ikhlaulako. Keseluruhannya ini maknanya ketika diterjemahkan adalah semoga gitu. Kemudian kelompok yang ketiga namanya adalah af'alus syuru atau af'alul insya, yakni fiil-fiil yang menunjukkan makna memulai pekerjaan. Dalam kelompok ketiga ini ada 5 lafaz. Yang pertama adalah ja'ala, yang kedua adalah tofiko, yang ketiga adalah akhoda, yang keempat adalah aliko, yang terakhir adalah ansya'a. Sehingga total dari af'alul muqorobah, kemudian af'alul roja, kemudian af'alul insya atau af'alul syuru, ini jumlahnya ada 11. Dan ini termasuk amil nawasih atau amil yang merusak i'rob dari mubtada khobar. Sisi perusakannya bagaimana? Dia merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Dalam temanya, Syekh Ibnu Malik menampilkan tema af'alul muqorobah, padahal di dalamnya ada af'alul syuru, ada af'alul roja. Itu seperti halnya contoh surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu kan penjelasan tentang sapi itu cuman sebagian ayat. Ayat-ayat yang lain menjelaskan tentang selain sapi. Nah, itu istilah dalam ilmu balaghahnya adalah tasmiyatul kul bismil ba'd. Menamai keseluruhan dengan nama sebagian. Menamai seluruh fiil roja, fiil insya dan fiil muqorobah dengan nama sebagiannya, yakni muqorobah saja, begitu. Atau nanti dalam balaghah ya, dalam balaghah itu istilahnya adalah majaz mursal, yaitu istilah dalam perspektif ilmu yang lain. Nah, kemudian yang pertama kakana kada wa asa lakin nadar ghairu mudhari'in li hadaini khobar. Kakana seperti lafaz kana, kada bermula lafaz kada, wa asa dan lafaz asa, lakin nadar tetapi jarang, apa ghairu mudhari'in selain fiil mudhore, lihadaini milik kedua lafaz ini, khobaro halnya sebagai khobar. Nah, ini
lafaz kada dan lafaz asa ini sama dengan kana. Artinya ini perwakilan ya. Seluruh fiil yang ada dalam bab ini sama seperti halnya kana dalam segi pengamalannya, yakni merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Hanya saja untuk khobar dalam bab ini yang sering terjadi adalah berupa fiil mudhore. Kalau khobar dari fiil-fiil dalam bab ini selain fiil mudhore itu jarang terjadi. Kemudian wa kaunuhu bermula adanya khobar bidunian dengan tanpa an ba'da asa setelah lafaz asa nazrun adalah yang jarang. Wa kada bermula lafaz kada, al amru adalah bermula perkaranya, fihi dalam lafaz kada itu ongkisa dibalik apa al amru. Ya, seluruh bab ini, seluruh fiil dalam bab ini yang umum adalah khobarnya berupa fiil mudhore. Kemudian untuk masalah yang sering itu dengan besertaan an atau tidak besertaan dengan an, ini berbeda-beda. Kalau asa ya, yang sering adalah khobarnya yang berupa fiil mudhore bersamaan dengan an masdariyah. Kalau kada, khobarnya yang sering adalah tanpa an. Seperti contoh di bawah itu dalam ayat Al-Qur'an, pertama untuk asa dulu, fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Fa'asa maka semoga siapa Allahu itu an ya'tiya mendatangkan siapa Allah bil fathi terhadap kemenangan. Asa itu termasuk af'alu roja atau fiil yang menunjukkan makna pengharapan. Dia pengamalannya seperti kana, yakni merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Lafaz Allahu ini menjadi isimnya lafaz asa sehingga Allahu i'rabnya rofa. Kemudian an ya'tiya itu menjadi khobarnya lafaz asa, dan an ya'tiya itu khobarnya berupa fiil mudhore ya. Ya'tiya itu fiil mudhore dan dia besertaan dengan an ya'tiya. Nah, ini yang sering untuk khobarnya asa adalah fiil mudhorenya besertaan dengan an gitu. Tapi ada juga maksudnya khobarnya asa tanpa beserta dengan an, seperti syair Arab yang di sampingnya itu, asal karbul ladzi amsaita fihi yakunu wara'ahu farajun qaribun. Maknanya semoga kesusahan yang kamu alami sore hari segera disusul kebahagiaan. Itu makna terjemahnya ya. Ini langsung asa itu af'alu roja, kemudian lafaz al-karbu itu adalah isimnya asa. Kemudian lafaz yakunu itu menjadi khobarnya asa. Yakunu itu adalah fi'il mudhore. Ya, yakunu menjadi khobarnya asa dan dia tidak besertaan dengan an. Ini jarang terjadi. Khobarnya asa tidak besertaan dengan an, itu jarang terjadi. Nah, berbanding terbalik dengan khobarnya kada. Kalau khobarnya kada yang sering adalah tanpa dengan an. Gitu. Seperti dalam contoh fadzabahuha wa makadu yaf'ulun. Fadzabahuha wa makadu apa ini? Fadzabahuha wa makadu yaf'alun gitu ya harokatnya kalau dalam
Al-Quran itu salah tulis. Fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Nah, kadu ini merupakan bentuk dari kada ya, yang fa'ilnya berupa wawu domir jamak sehingga menjadi kadu. Intinya kada fa'il isimnya kada itu adalah isim domir berupa wawu itu kadu, kemudian yaf'aluna itu menjadi khobarnya kada dan dia tidak besertaan dengan an, dan ini yang sering khobarnya kada tanpa dengan an. Kalau khobarnya kada dengan an ada juga tapi jarang, seperti contoh kadatin nafsu antafido alaihi idgoda hashwaroi otin waburudin. Mananya hampir saja jiwa-jiwa meluap padanya. Ini Abdul Majid ketika ia menjadi isi kain-kain kafan. Intinya itu dalam lafaz kadatin nafsu antafido. Kadat ini merupakan af'alul muqarabah ya, fiil yang menunjukkan makna hampir. Kadat hampir, apa an-nafsu jiwa, an-nafsu menjadi isimnya kadat, kemudian antafido itu antafido luluh apa an-nafsu. Nah, antafido ini khobarnya kada, tafido itu fiil mudhore disertai dengan an. Nah, khobarnya kada disertai dengan an ini jarang terjadi gitu. Kemudian wa ka'asa haro walakin ju'ila khobaruha hatman bi an muttasila. Wa ka'asa dan itu seperti asa, haro bermula lafaz haro, walakin ju'ila tetapi dijadikan apa khobaruha khobarnya haro hatman dengan wajib, bi'an dengan an, muttasilan halnya yang tersambung. Nah, kemudian haro ini sama dengan asa, sama-sama merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya, dan kedua-duanya ini sama-sama termasuk af'alur roja, fiil yang menunjukkan makna pengharapan yang maknanya semoga. Perbedaannya kalau asa seperti yang diterangkan nazom sebelumnya tadi, yang sering itu kan khobarnya besertaan dengan an ya. Yang sering khobarnya asa besertaan dengan an. Khobarnya asa ketika tanpa an itu jarang. Itu hukum yang ada dalam asa. Tapi kalau khobarnya haro ini wajib beserta dengan an. Tidak boleh khobarnya haro tanpa an. Seperti contoh yang ada di bawah, haro zaidun an yakuma, haro semoga siapa zaidun zaid, itu an yakuma berdiri siapa zaid. Nah, itu an yakuma yang merupakan khobarnya haro ini harus beserta dengan an, tidak boleh annya dilepas. Kemudian wa alzamukh laulako an misla haro wa bada ausyakan tifa an nazuro. Wa alzamu dan mewajibkan siapa ulama ikhlaulako terhadap ikhlaulako an akan adanya an. Misla haro halnya menyamai lafaz haro. Wa ba'da ausyaka dan setelah lafaz ausyaka intifaan bermula ketiadaan an itu nazuro jarang apa intifauan. Nah, kemudian wa alzamukh laulako an misla haro itu maksudnya ikhlaulako yang merupakan af'alur roja ya, fiil yang menunjukkan mana pengharapan yang maknanya adalah semoga. Ini juga punya fungsi merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya.
dan khobarnya ikhlaulako harus besertaan dengan an. Tidak boleh dia dilepaskan dari an, khobarnya ya, tidak boleh dilepaskan dari an. Seperti contoh itu, ikhlaulakot as-sama'u antum tiro. Contoh yang di bawah, ikhlaulakot semoga apa as-sama'u langit itu antum tiro menurunkan hujan apa as-sama'u. Lafaz antum tiro itu menjadi khobarnya lafaz ikhlaulakot, dan khobarnya ikhlaulako ini harus besertaan dengan an, tidak boleh annya dilepaskan. Kemudian wabada ausyakan tifa'an nazuro itu maksudnya untuk khobarnya lafaz ausyaka ini ketiadaan an itu jarang. Artinya yang sering dalam khobarnya ausyaka adalah besertaan dengan an gitu. Seperti contoh itu syair di bawah, walau su'ilan nasu turoba la ausyaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u. Maknanya seandainya manusia dimintai debu, niscaya mereka hampir saja bosan dan enggan ketika dikatakan kemarilah. Intinya lafaz yang diwarnai biru itu ausyaku itu merupakan fiil ini ya, fiil mukorobah yang maknanya adalah hampir. Kemudian wawunya itu adalah wawu domir, dia merupakan isimnya ausyaka. Kemudian an yamallu itu merupakan khobarnya ausyaka, dia besertaan dengan an, dan ini yang sering ya, khobarnya ausyaka disertai dengan an itu sering. Kalau khobarnya an tanpa an, khobarnya ausyaka tanpa an itu jarang terjadi. Seperti contoh syair yang di bawahnya, yushiku man farro min maniyatihi fi ba'di gharratihi yuwafikuha. Hampir saja orang yang lari dari kematiannya karena meninggalkan perang, ia menjumpai ajalnya dalam keadaan lalai. Nah itu intinya. Yushiku merupakan fi'il mudhorenya ausyaka, dia merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Man merupakan isimnya yushiku, kemudian yuwafikuha ini menjadi khobarnya yushiku. Khobarnya yushiku tanpa an, dan ini adalah hal yang jarang begitu. Kemudian wa mithlu kada fil asohi karoba, wa mithlu kada dan itu menyamai lafaz kada fil asohi menurut pendapat yang asoh lebih benar, karoba bermula lafaz karoba. Dan yang ini ya, karoba itu termasuk af'alul mukorobah, fiil yang menunjukkan makna hampir. Ia sama seperti kada dalam segi sama-sama menunjukkan makna hampir ya, sama-sama af'al mukorobah, dan fungsinya pun sama, merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Untuk karoba itu yang sering adalah khobarnya tanpa an, tapi khobarnya karoba dengan an pun itu ada, cuman jarang. Seperti contoh syair yang di bawah, karobal kolbu min jawahu yazubu hina qolal wusyatu hindun godubu. Maknanya hampir saja hati ini meleleh karena kesedihannya ketika para tukang fitnah berkata Hindun sangat marah padaku. Lah intinya itu karoba ini af'alul muqarrabah, fiil yang menunjukkan makna hampir. Kemudian lafaz al-qalbu menjadi isimnya karoba. Kemudian lafaz yazubu menjadi khobarnya karoba. Dan yazubu ini tanpa disertai dengan an. Nah, khobarnya karoba tanpa an seperti contoh ini yazubu ini sering terjadi. Tapi khobarnya karoba ada juga yang disertai dengan an meskipun jarang. Seperti contoh yang di bawahnya, sakoha zawul ahlami sajelan ala zoma
wa qad karobat a'nakuha antaqatta'a. Otot-otot ini diberi minuman air satu timba oleh orang-orang yang berakal atas dahaganya. Sungguh hampir saja leher-lehernya terputus. Intinya itu karobat adalah af'alul muqarabah, fiil yang menunjukkan makna hampir. Dia merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Kemudian a'nakuha itu menjadi isimnya karobat, dan antaqatta'a itu menjadi khobarnya karobat. Dia besertaan dengan an. Khobarnya karobat besertaan dengan an, ini jarang ya. Ya ini cuman sekedar dari awal sampai wa mithluka dafil asohi karoba itu tentang af'alul muqarabah dan af'alur roja. Diulangi lagi ya. Af'alul muqarabah, fiil-fiil yang menunjukkan makna hampir itu ada 3, kada, karoba, dan ausyaka. Kemudian untuk af'alur roja, fiil-fiil yang menunjukkan makna pengharapan yang maknanya semoga juga ada 3, yakni asa, haro, dan ikhlaulako. Khobarnya mereka sering sekali dengan memakai fiil mudhore. Jarang khobar mereka itu dengan selain fiil mudhore. Untuk fiil mudhore dari mereka yang menjadi khobar dari mereka besertaan dengan an atau tidak, ini variatif seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian nazom yang selanjutnya ini menjelaskan tentang af'alus syuru' atau af'alul insya, fiil yang menunjukkan makna memulai. Watarku'an ma'dhi syuru'i wajaba. Watarku'an bermula meniadakan an, ma'dhi syuru'i beserta fiil-fiil yang menunjukkan makna memulai, itu wajaba wajib tarku'an. Ka'an sya'as sa'iku yahdu wa tofik kadza ja'altu wa akhudtu wa alik. Ka'an sya'as sa'iku yahdu seperti lafaz an sya'as sa'iku yahdu. Maknanya an sya'a memulai, siapa as-sa'iku orang yang menggiring unta, itu yahdu menggiring, siapa as-sa'iku atau berdendang, siapa as-sa'iku. Wa tofiko dan lafaz tofiko maknanya sama, memulai. Kaza begitu juga ja'altu, lafaz ja'altu maknanya memulai, siapa aku. Wa akhadtu dan lafaz akhadtu maknanya memulai, siapa aku. Wa alik dan lafaz aliko maknanya memulai. Lah ini af'alus syuru' ya, fiil-fiil yang menunjukkan makna memulai itu ada 5. Yang pertama adalah ansya'a, yang kedua tofiko, yang ketiga ja'ala, yang keempat akhoza, yang terakhir aliko. Kesemuaannya khobarnya itu dengan berupa fiil mudhore. Khobar dari mereka berupa fiil mudhore dan harus tanpa an. Khobarnya tanpa an kalau dari khobarnya af'alus syuru'. Seperti contoh-contoh yang di bawah itu ansya'a sa'iku yahdu ya. Contoh yang pertama, ansya'a memulai, siapa as-sa'iku orang yang menggiring unta, itu yahdu menggiring, siapa as-sa'iku. Lafaz as-sa'iku adalah isimnya ansya'a, kemudian yahdu ini khobarnya ansya'a. Karena yahdu adalah khobarnya ansya'a, dia harus tanpa an. Begitupun tofiko, ja'ala, akhoza, dan aliko, khobar-khobar mereka harus ditiadakan dari an. Begitu. Ini untuk af'alus syuru'.